Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali bersama saya Cak Gondrong, tentunya di channel Batiniah ini, channel yang selalu memberikan informasi-informasi yang positif dan yang selalu mengijazahkan keilmuan dan yang mudah-mudahan barokah untuk kita semua, amin. Seluruh Batiniah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kita, dipanjangkan umur kita, dilancarkan rezeki kita dan diberkahkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik seluruh Batiniah, untuk kesempatan kali ini kita membahas asma bledek megalamat. Dari namanya aja udah serem ya, asma bledek megalamat. Saat saya membicarakan asma bledek megalamat, pasti salah satu dari sedulur ada yang berpikiran bledek atau bahasa kasar Indonesianya itu petir. Ya karena memang untuk asma ini bisa mengundang petir. Dan kalau sedulur memaharkan amalan ini, itu bisa sampai jutaan, karena amalan ini amalan pamungkas atau bisa dibilang induknya ilmu. Jadi ada yang bilang, untuk apa memiliki banyak ilmu kalau belum memiliki ilmu bledek megalamat ini? Lebih baik memiliki satu ilmu asma bledek megalamat daripada memiliki banyak ilmu tapi tidak memiliki ilmu bledek megalamat ini. Karena untuk ilmu asma bledek megalamat ini benar-benar multifungsi atau bisa digunakan tergantung hajat kita. Dan sudah saya katakan, kalau sedulur memaharkan amalan ini bisa sampai berjuta-juta, karena memang benar-benar mahal, luar biasa mahalnya. Dan karena memang ketajribannya memang sudah terkenal, terutama di Banten dan Cirebon. Tapi untuk di sini kita seperti biasa. Ya kalau saya punya amalannya atau saya punya ilmunya, saya ijazahkan tanpa sedulur mengeluarkan uang sepeser pun. Tapi ya saya juga minta bantu untuk sedulur untuk terus mendukung channel ini. Dan saya sarankan, karena memang ini benar-benar ilmu yang luar biasa, jadi untuk sedulur yang mau mengamalkan ini, saya minta mahar sedulur kirim Al-Fatihah kepada Gus Ardianto bin Asef, kepada Ustadz Andi, dan kepada saya Cak Gondrong. Untuk yang mau mengamalkan itu maharnya. Tapi ya kalau yang tidak ya tidak usah, tidak apa-apa. Dan share video ini terserah mau kemana aja, meskipun hanya di share satu kali, intinya di share dan like video ini. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kenapa? Biar barokah ilmunya. Karena kalau ilmu sudah tidak barokah, maka tidak bisa digunakan. Mantap. Wah, kita fokus ya. Jangan terlalu fokus lah, kita ngopi dulu. Mantap, bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa rokoknya ya. Jadi nyimak videonya sambil merokok biar gak sepanang. Mantap. Jadi asma bledek megalamat ini memang benar-benar pegangan para jawara, atau sudah saya katakan ilmu pamungkas. Lebih baik memiliki satu ilmu ini daripada memiliki banyak ilmu tapi tidak memiliki ilmu ini. Ilmu bledek megalamat atau sering disebut BML bledek megalamat. Untuk khasiatnya ini memang multifungsi, tapi biar sedulur semangat untuk ngamalinnya,
akan sedikit saya sebutkan untuk fungsi-fungsinya. Dan ini sudah saya tulis fungsi-fungsinya. Dan kenapa saya tulis? Karena biar tidak lupa. Karena ada yang kemarin tuh yang komentar di video saya yang tentang weton. Kenapa Cak Gondrong masih baca buku? Biasanya kan itu sudah di luar kepala. Jadi gini lur, sebenarnya saya males balas kayak yang membahas kayak gini. Itu kan kalau masalah weton, misalnya Sabtu Pahing, Sabtunya berapa, Neptunya, Pahingnya berapa, nanti itu dijadikan satu, dibagi sekian, nanti jadinya sekian. Nah jatuhnya di ini gitu loh. Jadi karena kemarin tuh banyak yang yang dibahas, jadi harus saya tulis. Karena kalau saya salah menyampaikan, nanti bisa kacau malah. Jadi jangan komentar yang aneh-aneh lah. Baik, untuk khasiatnya akan saya sebutkan sedikit untuk asma beledek megalamat ini. Yang pertama, mampu mendatangkan hujan di musim kemarau. Nah, jadi misal nih, sedulur sudah menguasai asma beledek megalamat ini. Jadi waktu kemarau tidak ada hujan, tanah kering dan air pasti susah, sedulur gunakan asma ini dan insya Allah hujan akan segera datang di waktu musim kemarau. Caranya bagaimana nanti di akhir video akan saya sampaikan. Dan yang kedua, mendatangkan petir di saat bukan waktunya. Biasanya kan petir itu datang waktu mendung, waktu hujan atau habis hujan. Tapi meskipun terang benderang, tidak ada mendung, tidak ingin hujan atau tidak habis hujan, sedulur bisa menghadirkan petir. Caranya bagaimana ya, nanti aja simak aja. Jadi menurut saya tentang petir ini yang membuat nama dari beledek, asma beledek megalamat, saya yakin diambil dari kata petir ini. Dan yang ketiga, mengobati orang sakit. Jadi bisa mengobati orang sakit medis maupun non medis. Itu yang keempat, mendatangkan ruh malaikat dari beberapa malaikat yang menempati awan. Jadi bisa menghadirkan para malaikat, tapi bukan para malaikat yang 10 ya. Untuk malaikat ini kan banyak. Dan memang para ahli hikmah meyakini dari beberapa malaikat, tentu bukan malaikat yang 10, dari beberapa malaikat itu bisa dipanggil, bahkan bisa dijadikan kodam. Tapi ini juga banyak tolak belakang tentang kodam malaikat ini. Ada yang bilang tidak ada, ada yang bilang ada. Jadi tergantung keyakinan sedulur saja, sedulur mau yakin yang mana. Dan untuk yang kelima, fungsi dari asma beledek megalamat ini untuk merajam atau menghancurkan rumah orang zalim. Jadi jangan disalahgunakan asma beledek megalamat ini. Jika sedulur menyalahgunakan, saya tidak bertanggung jawab. Nah, jadi di sini asma beledek megalamat ini mampu merajam atau menghancurkan rumah orang. Itu maupun orang zolim maupun orang yang tidak zolim. Jadi sumpama sedulur tuh marah-marah nggak karuan, terus rumah tuh orang dihancurin sama sedulur pakai asma beledek ini bisa. Tapi saya tidak menganjurkan itu, dan saya tidak ingin itu terjadi. Jadi jangan disalahgunakan. Jadi intinya untuk nomor 5 ini untuk merajam atau menghancurkan rumah orang ini untuk orang yang zolim aja. Misal ya dukun santet yang tidak mau tobat, yang sudah memakan banyak korban, atau rumah begal atau rumah lain-lainnya orang yang zolim. Intinya jangan disalahgunakan. Untuk yang nomor 6, untuk menghancurkan orang atau jin jahat yang diinginkan dari musuh Allah. Nah, jadi orang-orang yang yang zolim atau jin-jin yang suka mengganggu orang, itu juga ilmu ini mampu menghancurkannya. Tapi ya meskipun bisa menghancurkannya, jangan sembarangan lah. Meskipun ada jin-jin yang sedikit jahil, jangan langsung dihancurkan lah, kasihan.
Intinya kalau ada yang sudah terlalu nakal baru mantap. Terus untuk yang nomor 7, untuk melihat dengan mata batin ruh dan berbagai macam arwah yang ada di alam semesta. Jadi ini juga bisa menembus alam sebelah ya, alam gaib. Jadi mampu untuk menembus juga. Jadi kita bisa melihat makhluk-makhluk gaib lagi apa, lagi pacaran, lagi apa ya. Itu yang nomor 8, dibantu dan diiringi dan mendapatkan bimbingan gaib dari malaikat awan atau rijalullah. Jadi sedulur pernah dengar nggak ada orang memiliki guru jin atau memiliki guru malaikat? Yaitu maksudnya. Dan yang ke-9, keselamatan lahir batin, tolak sihir, santet, gendam hitam, dan lain-lain. Intinya kalau sedulur sudah menguasai ilmu ini sudah mendarah daging, maka santet, mau gendam hitam, mau apapun, setan belek Kang Ujang nih, itu nggak akan masuk ke tubuh sedulur atau tidak akan bisa menyentuh sedulur jika sedulur sudah menguasai asma beledek megalamat ini. Dan untuk yang nomor 10, membangkitkan aura gaib dan wibawa tingkat tinggi. Jadi akan berwibawa, akan disegani banyak orang, dan aura gaibnya terbuka, disegani dan disenangi banyak orang. Dan yang ke-11, mendapatkan keajaiban-keajaiban dan kabar rahasia gaib dalam urusan dunia dan akhirat. Jadi kalau sedulur sudah menguasai ilmu asma beledek megalamat ini, sedulur akan sering mendapatkan bisikan-bisikan dari makhluk gaib tentang apa yang akan terjadi, atau tentang siapa yang akan menjahati gitu. Menjahati bahasa mana tuh yang menjahati ya? Bentar, korek mana, korek. Woi, ada. Sampai mana tadi? 11 ya. Jadi untuk yang nomor 12, meningkatkan kualitas keyakinan dan ketakwaan yang tinggi. Dan yang 13, mampu berkomunikasi dengan alam gaib. Jadi kan banyak tuh orang yang mata batinnya sudah terbuka tapi tidak bisa berkomunikasi. Nah, tapi jika sedulur sudah menguasai asma beledek megalamat ini, sedulur bisa melihat gaib, sedulur juga bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib. Terus yang nomor 14, menundukkan jin-jin jahat. Nah, jadi misal lagi jalan-jalan atau lagi apalah, terus diserang jin-jin yang jahat, bisa sedulur tundukkan. Bahkan jin-jin jahat itu akan mengikuti kemauan sedulur atau mengikuti perkataan sedulur. Yang nomor 15, mengetahui keberadaan benda pusaka dan mendeteksi benda bertuah. Jadi kalau sudah menguasai ilmu ini, benda-benda pusaka di sekitar itu akan terasa, rasanya itu berbeda. Jadi itu akan langsung ketangkap dengan batin kita kalau di tempat itu ada benda pusakanya, atau bahkan kita mendeteksi benda pusaka itu akan sangat mudah jika menggunakan asma beledek megalamat ini. Lalu yang nomor 16, mendatangkan pertolongan gaib. Jadi di sini bukan yang sebenarnya bukan pertolongan ya, tapi bisa memerintah. Jadi yang dimaksud mendatangkan pertolongan gaib ini, jadi bisa memanggil makhluk gaib yang dimanapun, terus bisa kita perintah. Jadi makhluk gaib ini bisa sedikit banyak membantu, tapi bukan kita minta bantu, kita memerintah. Dan yang untuk nomor 17, kebal dari serangan segala jenis senjata, mau itu senjata tajam, senjata tumpul, bahkan senjata api atau senapan. Lalu yang nomor 18, bisa digunakan untuk pemilihan pemimpin, pegangan handal dan mumpuni, juga rahasia untuk kesepuhan dan ahli hikmah, bisa digunakan untuk pemilihan pemimpin. Jadi kalau sedulur ingin mencalonkan diri atau ingin jadi presiden tapi Jokowi belum turun misal ingin jadi ingin jadi
kepala desa atau camat, intinya pemimpin lah. Dan sedulur amalkan Asma Bledek Megalamat ini, maka insya Allah sedulur akan jadi pemimpin atau sedulur akan jadi apa yang sedulur inginkan. Lalu yang nomor 19, mendatangkan hajat-hajat besar yang diridhoi Allah. Sedulur punya hajat yang sangat besar, dan itu kalau diridhoi sama Allah maka akan terwujud. Yang nomor 20, membuka kunci alam gaib dan dapat membantu menyelesaikan masalah yang sangat rumit. Di sini kita bisa membuka gerbang gaib. Dan makhluk-makhluk gaib yang ada di alam gaib akan sangat banyak bisa kita panggil. Dan nomor 21, diangkat pangkat dan derajatnya. Yang nomor 22, memudahkan ijabah doa dalam perkara besar yang diridhoi Allah. Lalu yang nomor 23, penderas rezeki seperti air mengalir. Yang nomor 24, menembus alam gaib dan mendapatkan hikmah rahasia Allah. Jadi yang nomor 24 ini sama dengan nomor 13 dan nomor 7 tentang alam gaib. Lalu yang nomor 25, ditetapkan hatinya menuju ma'rifat kepada Allah dan diiringi kodam malaikat rohani dan melaksanakan perkara hajat yang baik. Jadi akan memiliki kodam rohani jika orang yang sudah menguasai Asma Bledek Megalamat ini. Lalu nomor 26, mendapatkan ilmu laduni. Jadi akan otomatis akan mendapatkan ilmu laduni. Lalu yang nomor 27, mahabbah umum, disayangi seluruh makhluk manusia maupun makhluk gaib, itu akan sayang. Dan yang nomor 28, diijabah segala urusan baik dunia maupun akhirat, serta mendapatkan kabar rahasia gaib. Jadi akan selalu mendapatkan kabar-kabar dari gaib ya, seperti akan terjadi kecelakaan atau akan terjadi apalah, intinya mendapatkan kabar dari gaib. Yang nomor 29, ditakuti golongan jin, ifrit dan siluman. Jadi setan-setan belek itu tidak akan mampu untuk mendekati orang yang sudah menguasai Asma Bledek Megalamat. Lalu yang nomor 30, tameng gaib, serangan gaib dan nyata. Jadi jika sudah menguasai Asma Bledek Megalamat ini akan memiliki tameng gaib. Jadi mau itu diserang makhluk gaib atau diserang orang lain menggunakan tenaga dalam, itu tidak akan mempan sama orang yang sudah menguasai Asma Bledek Megalamat ini. Lalu membinasakan ilmu-ilmu orang sakti yang zalim kepada kita dan mengunci mulut lawan. Jadi saya katakan sekali lagi ya, untuk ilmu ini jangan disalahgunakan. Mampu membinasakan ilmu-ilmu orang sakti. Jadi jangan disalahgunakan, kasihanlah kalau sudah lama-lama belajar udah puluhan tahun terus dibinasakan, kan kasihan. Kecuali kalau sudah keterlaluan. Terus yang nomor 32, mengobati segala macam penyakit lahir dan batin, mengobati medis dan non medis. Yang nomor 33, dihormati serta dimuliakan oleh Allah di mana saja berada. Yang nomor 34, perjalanan astral atau meraga sukma. Nah, jadi bisa meraga sukma juga jika sudah menguasai Asma Bledek Megalamat ini. Kerongkongan sudah mulai kering kayaknya ya. Biasanya disuruh ngopi nih, ngopi lur, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang nomor 35, diselamatkan dan dijauhkan dari perkara yang zalim atau tolak bala. Lalu 36, mampu membuat pulung paranormal agar ilmunya mujarab, tamunya banyak. Jadi misal ada paranormal nih yang datang ke sedulur, dan sedulur sudah menguasai Asma Bledek Megalamat ini, dan paranormal itu di bidang pengobatan, dan misal minta air atau minta amalan kepada sedulur agar ilmunya semakin tadrib dan agar tamunya banyak. Jadi sedulur bisa gunakan ini. Lalu mampu menulis raja,
melipat dan meminyaknya agar ampuh. Jadi sedulur tahu rajah nggak? Seperti di kain itu ada tulisan Arab-Arab, biasanya tulisannya itu kuning emas. Biasanya tulisannya Arab itu rajah. Kadangnya rajah yang berisi kodam atau rajah pengasihan, rajah kebal itu biasanya. Lalu 39 mampu membuat kapsul rajah untuk membangkitkan ilmu ke orang lain. Ini untuk yang kapsul rajah sering digunakan sama Gus Ardianto dan Ustadz Andi. Jadi untuk yang mengambil keilmuan yang tertentu itu akan mendapatkan kapsul rajah kalau diperlukan. Kapsul rajah itu ya ditulis di kertas dan digulung seperti ibu-ibu arisan. Dan kapsulnya itu beli kapsul kosong bening, terus dibungkus kapsul itu dan diminum. Rasanya sih ya nggak ada rasanya. Saya udah beberapa kali itu. Terus mampu membuat susuk loloh untuk khasiat apapun. Jadi bisa juga membuat susuk loloh. Biasanya kalau untuk susuk loloh ini ya berupa kapsul atau berupa gotri. Gotri itu seperti peloran kelahar seperti itu. Tapi itu sudah diasma, sudah mantap tuh energinya. Dan lalu 41 mampu mengisi benda apapun untuk khasiat apapun. Nah, ini mantap nih. Jadi misal nih diniatkan, misalnya pulpen nih. Wah, diniatkan untuk diisi kebal. Dibaca tuh tiup. Dipegang kebal. Tapi harus matang nih ilmunya, harus matang beneran, harus matang. Kalau nggak matang jangan coba-coba kebal, tembus. Jadi harus dimatangin dulu ilmu ini ya, harus diwiridkan setiap malam, harus istiqomah agar benar-benar mendarah daging. Jadi saat kita menggunakan itu benar-benar mujarab. Dan yang pertama, yakin dan jangan berburuk sangka dengan mujiz. Mujiz itu siapa? Orang yang mengijazahkan. Jangan sekali-kali berburuk sangka. Lalu yang nomor 42 mampu menggembleng murid atau orang lain dengan benar. Jadi jika sudah menguasai ini, sedulur bisa mengangkat murid atau teman sedulur yang ingin belajar bisa digembleng. Cara gemblengnya gimana? Coba lihatlah video-video di YouTube tuh, orang-orang yang gembleng muridnya, tonton aja. Lalu 43 mampu menarik sukma jarak jauh. Nah ini kalau untuk sukma, misalnya ya, ada saudara sedulur yang terkena santet. Nah, sedulur siapin tuh mediator, misal teman sedulur. Jadi sedulur tarik dukun yang nyantet saudara sedulur itu. Nah, kalau kita tidak tahu siapa yang nyantet, ya bukan urusan saya. Jadi kalau sedulur tidak tahu siapa yang nyantet, jangan diambil pusing. Jadi fokuskan saja, niatkan untuk menarik sukma orang yang sudah menyantet saudara sedulur. Nanti itu dukunnya akan ketarik, beneran akan ketarik. Jadi tarik, masukkan ke mediator. Jadi tinggal hajar aja kayak tenaga dalam. Jadi jangan ambil pusing kalau belum tahu seperti apa wujudnya. Yang penting fokus saja, fokus apa yang ingin sedulur tarik. Nah, lalu 44 mampu mengundang tamu dari segala penjuru. Ini cocok untuk yang pengobatan. Jadi tamunya banyak. Yang nomor 45 mampu membuka aura 1001 titik dengan cepat dan akurat. Aura ini kan banyak titiknya. Jadi biasanya kalau orang membuka aura itu per titik. Misal di sini dulu, atau yang di sini dulu itu dibuka satu persatu, itu kelamaan. Tapi kalau ini cepat. Lalu yang nomor 46 menguasai jeblak rogoh. Menguasai jeblak rogoh atau gendam lewat tangan. Jadi sedulur tinggal jabat tangan tuh orang baca hamalannya, udah kena gendam sedulur tuh.
Lalu 47 mampu mengasma gelang, cincin, sabuk, sorban dan lain-lain. Seperti barusan yang mengisi ke benda itu nama lain itu di asma. Jadi tinggal kita niatkan, kita tiup atau kita genggam atau kita tatap. Karena untuk mengisi menggunakan asma beledek megalamat ini ada 3 cara. Ada yang digenggam, ada yang ditatap, ada yang ditiup. Nanti kita bahas di akhir video ya. Lalu mampu mengosongkan benda yang berisi. Misal nih ada batu mustika sedulur punya, itu isinya nggak nurut atau isinya jin-jin jahat. Jadi bisa sedulur kosongkan, tarik terus buang jauh-jauh, buang ke laut. Lalu yang nomor 49 berwisata alam gaib seluruh dunia. Jadi kita bisa jalan-jalan ke alam gaib seluruh dunia nih. Misal ke alam gaib Singapura, wih mantap, jauh kan. Karena kalau untuk para spiritual atau para ahli hikmah, untuk fisik memang terbatas, tapi kalau batin tidak terbatas, kita bisa kemana saja. Lalu sampai mana tadi? 49 ya. Lalu kita ke 50, bisa melihat gaib seperti di depan kaca. Kalau kita berkaca pastikan sangat jelas sekali bayangan kita. Nah, jadi kita bisa melihat makhluk gaib sejelas itu. Lalu yang nomor 51 bisa silat gaib Sulaiman. Nah, ini cocok bagi yang suka silat-silat gaib nih. Lalu 52 menguasai lembu sikilan Sulaiman. Wih, sangar nih lembu sikilan. Lalu nomor 53 menguasai ilmu macan putih Sulaiman. Ada macan putihnya pula. Mantap ilmu nih. Menguasai ilmu macan putih Sulaiman. Jadi macan putih ini bukan hanya punya Sunan Gunung Jati, bukan cuman punya Raden Kian Santang, bukan cuman punya Prabu Siliwangi, tapi Nabi Sulaiman juga punya ilmu macan putih. Dan bisa kita coba menggunakan asma beledek megalamat ini. Lalu menguasai kulhu geni Sulaiman. Kulhu geni itu kan kita bisa membakar jin. Jadi jin lewat kita bakar. Enggak lah. Jadi ya misal jinnya itu jin sudah nggak bisa diajak baik, atau jinnya sudah sering sekali sering sekali jahilin orang, tidak mau diajak baik dan maunya nyerang-nyerang aja, bakar aja. Jadi kenapa saya tadi mengatakan jangan salah gunakan amalan ini, karena ini khasiatnya luar biasa. Jadi jangan disalahgunakan. Lalu yang nomor 55 mampu mengundang atau memanggil saudara gaib kembaran diri. Lupa saya. Telur papat 5 pacar. Lupa saya. Ini gara-gara rokok nih. Tinggal dikit. Sedulur papat 5 pacar. Jadi bisa gunakan ilmu ini juga. Lalu yang nomor 56 menguasai pengobatan kubro. Dan 57 menguasai benteng diri ketika mengobati pasien. Jadi untuk mengobati pasien, terutama pasien yang kena santet, kita perlu benteng gaib agar orang yang kita obati itu santetnya tidak berbalik ke kita. Jadi kita harus punya benteng gaibnya dan bisa pakai asma beledek megalamat ini. Lalu menguasai dalam mengasma gotri pamungkas. Nah, ini yang saya katakan tadi, gotri itu bisa kita asma, misal untuk memperkuat wadah batin, kita asma untuk memperkuat wadah batin, atau kita asma untuk membuka mata batin atau lainnya. Jadi tinggal kita maharkan atau tinggal kita kasihkan ke orang lain. Lalu 59 mengisi tenaga dalam pamungkas. Jadi orang lain bisa kita langsung isi tenaga dalam. Mantap. Jadi misal nih ada teman sedulur yang dikeroyok. Jadi sedulur sekitar ada 10 meter, intinya masih kelihatan sama sedulur. Jadi tinggal ditatap, jangan berkedip, baca asmanya, niatkan, udah
langsung punya tenaga dalam tuh orang yang dilawan, karena emang tenaga dalamnya pamungkas. Jadi mau dikeroyok berapapun, kalau sudah memiliki tenaga dalam pamungkas, buyar semua. Terus yang nomor 60, pengasihan media rokok, makanan, minuman, dan sapu tangan. Jadi ada pengasihannya juga seperti pelet ya. Lalu 61, menguasai jurus gaib untuk bertarung tanpa latihan dan otomatis untuk membasmi jin yang jahat. Ini kita ke jurus gaib, hampir sama dengan silat gaib, tapi ini jurusnya. Lalu yang nomor 62, mengeluarkan penyakit diri sendiri. Jadi saat kita merasa sakit, bisa kita keluarkan menggunakan ini. Lalu putar giling jiwa dan putar giling raga. Jadi jika ada orang yang pergi nggak pulang-pulang, bisa kita tarik jiwanya atau kita tarik raganya. Kalau kita tarik jiwanya, ya sukmanya yang pulang. Jadi bisa kita tanyakan kenapa kau pergi. Nah, jika kita tarik raganya, itu akan langsung pulang sendiri. Lalu yang nomor 64, memukul jin jarak jauh atau dekat akan binasa. Jadi maupun itu jinnya jauh atau dekat, sekali pukul itu akan langsung binasa. Jadi jangan disalahgunakan. Yang nomor 65, mengembalikan santet ke pengirimnya. Jadi bisa kita balikan lagi tuh santet. Kalau ada orang yang kena santet, kita obati, kita balikin santetnya. Yang nomor 66, mengobati orang kesurupan atau kerasukan jin. Biasanya kalau udah menguasai ini, ada orang kerasukan ketemu kita sudah menguasai asma beledek megalamat ini, belum kita mengobati itu jinnya sudah lari terbirit-birit. Lalu yang nomor 67, mengisi kekuatan ke orang lain yang berfungsi untuk keselamatan, kekebalan. Dia takuti jin, kawan maupun lawan. Jadi kita bisa mengisi ilmu orang lain. Jadi itu seperti instan ya. Lalu yang nomor 68, membuat pagar rumah, toko, pabrik, dan lain-lain. Yang nomor 69, menghilangkan atau menetralkan kekuatan pusaka. Jadi saat kita menarik pusaka, itu pusakanya kan panas atau energinya masih tidak karuan, jadi kita netralisirkan dulu. Lalu 70, mengambil pusaka dari alam gaib. Jadi ini juga bisa, tapi saya tidak menganjurkan untuk menarik benda pusaka dari alam gaib, terutama menarik paksa, kecuali sudah dikasih, tapi persyaratannya harus ditarik sendiri. Bisa pakai ini. Yang nomor 71, mendatangkan jodoh. Nah ini cocok nih untuk yang jomblo nih. Lalu 72, menangkap tuyul. Tuyul berkeliaran, suka ngambil duit orang, tangkap aja, tuh jitak kepala yang botak. Lalu 73, terawangan dan mata batin. Nah jadi terawangan juga bisa. Kalau sudah menguasai ilmu ini, tentu harus sering-sering dilatih, seperti terawangan, seperti mata batin dan lainnya. Ini dari sedikit beberapa dari khasiatnya ini harus dilatih terlebih dahulu. Tapi jika kita yakin dan ini ilmunya sudah mendarah daging, sekali coba itu langsung mujarab. Dan fungsinya masih banyak lagi, seperti kita mediumisasi dan lain sebagainya. Dan doa megalamat ini ada dua kunci. Kunci yang pertama, kunci yang kedua. Kunci yang pertama bacaannya lah Bismillahirrahmanirrahim. Sarfaya ilah, dardaya ilah, sam'aya ilah, arkiya ilah, hamyata ilah, samsama ilah, jamjaya ilah, ashariyalin, somsomyalin, karkoyalin, ajibni ya abal kakim, wa angta ya hisyam, wa angta ya uhirin, wa angta ya syanitin, ya masfarin, ya ibadallahis salihin, ainama takunu ya'ti bikumullahi jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi untuk yang pertama, jadi seluruh harus hafal tuh. Jadi jangan usahakan jangan sambil baca buku, tapi usahakan harus dihafal lah. Tapi kalau yang sulit menghafalkan, bolehlah baca buku sambil dihafalkan, mengamalkan sambil baca buku. Tapi kalau yang mampu menghafalkan, hafalkan, maka karena itu lebih bagus. Karena nanti waktu wirid bisa pejamkan mata. Karena kalau kita pejamkan mata itu lebih fokus. Dan untuk yang nomor 2,
Kuncinya bismillahirrahmanirrahim. Addukum ya ma'syarul arwaqut thahiratil mutifatillahi rabbil alamin. Itu yang nomor 2 kuncinya. Jadi saat kita ingin menggunakan amalan ini cukup baca kuncinya saja. Yang nomor 2 ya kita baca ganjil lah, 3 atau 7, 9, 13 atau 41. Intinya ganjil. Nah, untuk tata caranya, sedulur sholat sunnah taubat 2 rakaat dan sholat sunnah hajat 4 rakaat. 4 rakaat itu kalau sholat sunnah itu kan pasti 2 rakaat. Nah, di sini 4 rakaat. Jadi untuk yang sholat sunnah hajat, sedulur selesaikan dulu 2 rakaat dan salam selesai, sedulur sholat hajat lagi 2 kali. Jadi kan 4 rakaat. Lalu yang nomor 3 baca istighfar 100 kali dan selawat Nabi 100 kali, terus doa Nabi Yunus 70 kali. Lalu nomor 6 setelah selesai membaca doa Nabi Yunus 70 kali, terus sedulur tawasul. Tawasulnya terserah, tawasul umum, tawasul yang sedulur tahu saja. Intinya jangan lewatkan Gus Ardi, Ustadz Andi, dan saya. Lalu yang nomor 7 wirid kunci pertama yang panjang tadi, yang sarfaya ila dardaya ila itu tadi, itu dibaca 1041 kali. Dan wirid kunci yang kedua 2131 kali. Itu yang wirid kedua. Jadi ini kapan yang bagus dilaksanakan? Yang bagus malam hari. Mau itu jam 8, 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2 terserah. Intinya diistiqomahkan tiap malam. Nah, jika sudah diistiqomahkan, bisa sedulur tes atau bisa sedulur coba. Jadi untuk menggunakan Asma Beledek Megalamat ini ada 3 cara: hembusan, genggaman, tatapan. Jadi karena waktunya sudah cukup panjang dari tadi ini, mungkin kita bahas yang akan datang saja. Jadi yang ingin mengamalkan ini, maharnya Al-Fatihah kepada Gus Ardi, Ustadz Andi, kepada saya, dan share video ini dan sukai. Dan yang belum subscribe, monggo di subscribe, karena agar ilmunya barokah. Mantap. Jadi mudah-mudahan ilmu ini bisa mendarah daging kepada sedulur semua yang ingin mengamalkan ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sedulur, saya rasa cukup karena sudah terlalu panjang. Kita akhiri saja. Terima kasih untuk yang sudah hadir, dan terima kasih untuk yang selalu mendukung channel Batiniah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.